Perkenalkan, nama saya Lovina Distira dari kelas 11 IPS. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bioma taiga. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari bioma taiga. Bioma taiga adalah sebuah hutan yang telah tersusun dari ekosistem dengan cakupan besar dan daerahnya yang luas. Terdiri dari berbagai jenis spesies fauna dan flora dengan ciri khas di berbagai bentuk spesies di dalamnya. Jadi bioma taiga ini sebuah hutan yang sudah disusun dari ekosistem yang sangat besar, daerahnya juga luas, dan di dalamnya itu terdapat flora dan fauna yang berbeda-beda. Mungkin berbeda dari flora dan fauna biasanya, dan mempunyai banyak dan ciri khas berbagai bentuk spesies di dalamnya. Sementara itu, hutan yang merupakan dari bahasa dari Rusia sehingga terbentuklah sebuah gurun. Gurun yang sering disebut adalah gurun taiga. Kenapa demikian? Karena gurun tersebut memiliki hutan yang sangat tebal dan dikelilingi pohon yang sangat tinggi dan daun yang rimbun. Jadi bioma taiga ini memiliki gurun juga yang disebut gurun taiga. Gurun taiga ini sama ya kayak tadi, sebuah hutan. Hutannya itu terdapat pohon-pohon yang sangat tinggi dan daunnya rimbun. Jadi kenapa disebut hutan yang sangat tebal? Karena di dalamnya terdapat banyak sekali pohon-pohon yang tinggi dan daun-daun yang rimbun. Jadi kesimpulannya adalah sebuah ekosistem yang terletak di dalam hutan yang mana hanya terdapat satu jenis spesies pohon saja. Jadi gurun taiga sama bioma taiga ini merupakan sebuah ekosistem yang terletak di dalam hutan yang mempunyai satu spesies pohon saja. Jadi kayak satu pohon tapi banyak dan tinggi dan memiliki daunnya rimbun. Jadi kenapa disebut hutan yang sangat tebal? Karena memiliki spesies pohon satu saja tetapi banyak, tinggi, dan rimbun. Setelah itu contohnya ada pohon cemara, ada pohon pinus, konifer, dan lainnya. Terus yang kedua, lokasi bioma taiga. Bioma taiga yang terletak di sebuah daerah yang memiliki iklim yang dingin, letaknya di sebuah garis lintang utara atau garis lintang selatan. Jadi bioma taiga ini adanya itu di daerah yang memiliki iklim yang dingin. Jadi kalau mungkin iklim yang nggak dingin, nggak ada bioma taiga. Terus dengan kata lain, menempati sebuah wilayah mulai dari perbatasan sampai dengan ujung perbatasan wilayah sampai sekitar 700 km ke sebelah selatan. Hal ini banyak ditemukan pada wilayah bumi bagian utara, seperti di Rusia dan Kanada. Bioma taiga ini karena sangat luas, jadi wilayahnya itu mulai dari perbatasan awal sampai perbatasan ujung wilayah. Misalkan di Rusia dan Kanada. Nah, di Rusia dan Kanada kan ada bioma taiga. Jadi di Rusia dan Kanada bioma taiga itu dari awal perbatasan sampai dengan ujung perbatasan wilayah. Jadi sekitar 700 km ke sebelah selatan. Setelah itu yang kedua, proses terbentuknya bioma taiga. Dalam terbentuknya benua atau bioma taiga, di sini dari sebuah gunung yang menguap sehingga terjadilah pecahan batuan membentuk sebuah lahan yang sangat luas sehingga terjadi tanah yang dingin dan ditumbuhi oleh pohon-pohon yang tebal. Jadi bioma taiga atau benua taiga ini dari awalnya itu dari gunung yang menguap, terus terjadi pecahan-pecahan batuan, terus pecahan batuannya itu membentuk sebuah lahan yang sangat luas, dan lahannya itu menjadi sebuah tanah yang dingin, karena awalnya saya udah bilang kalau bioma taiga ini bisa di iklim yang dingin, terus ditumbuhi oleh pohon-pohon yang tebal. Maka daerah tersebut membentuk seperti pemandangan yang sangat indah dan dipenuhi oleh rumput-rumput yang membentuk seperti gunung. Jadi bioma taiga ini membentuk pemandangan yang sangat indah karena emang dari awalnya kan terjadi dari pecahan batuan, terus ke lahan, terus ke tanah yang dingin, maka jadi bioma taiga. Dan dari gunung, jadi kalau orang ngelihat bioma taiga itu seperti membentuk seperti gunung yang sangat indah pemandangannya juga. Setelah itu proses persebaran bioma taiga.
Proses persebaran bioma taiga. Dalam persebaran taiga di sini ada disebabkannya suatu atom yang mempunyai wilayah yang sangat luas dibandingkan dengan yang ada di bumi ini. Adapun wilayahnya yang melintasi Amerika Utara dan hingga perbatasan selatan. Jadi persebaran taiga ini disebabkan oleh suatu atom yang hanya dipunyai oleh wilayah tersebut. Wilayah yang sangat luas dibandingkan dengan yang ada di bumi. Jadi atom itu tuh ada di wilayah yang sangat luas. Jadi nggak ada di wilayah yang lain di bumi ini. Terus bioma taiga juga banyak terdapat di belahan bumi di bagian utara, yakni kawasan tumbuhan yang mendominasi. Kemudian pada tumbuhan itu yang terdapat di daerah ini mempunyai ciri di daunnya seperti jarum dan dengan lapisan lilin. Jadi yang kayak awal saya udah bilang, pengertian bioma taiga itu kan memiliki flora dan fauna yang memiliki berbagai spesies. Jadi bioma taiga ini ada di belahan bumi di bagian utara. Terus tumbuhan-tumbuhan yang ada di bioma taiga ini juga mempunyai ciri-ciri. Jadi berbeda dari tumbuhan-tumbuhan yang lain. Kayak misalkan misalnya daun mawar misalnya, itu berbeda dengan daun-daun yang ada di bioma taiga. Ciri-cirinya kayak seperti ada jarum, ada lapisan lilin. Itu tumbuhan-tumbuhan yang ada di bioma taiga. Terus ciri lain dari lingkungan yang ada di sini. Ciri lain yang ada di lingkungan bioma taiga antara lain musim dingin yang panjang dan musim panas yang singkat. Jadi pas awal kan saya udah bilang kalau ini beriklim dingin. Jadi kalau misalkan dingin, itu dinginnya panjang sekali. Kalau panas itu panasnya singkat. Selama musim dingin, air tanahnya berubah menjadi lapisan es tebal. Karena emang dari awalnya, dari dasarnya juga tanahnya itu udah tanah dingin. Jadi kalau misalkan musim dingin ada, itu air tanahnya berubah menjadi lapisan es yang sangat tebal. Adapun jenis tumbuhan yang dapat hidup, yakni cemara dan pinus. Di bioma taiga ini juga ada tumbuhan-tumbuhan yang bisa hidup, ada tumbuhan yang nggak bisa hidup. Contohnya yang tumbuhan bisa hidup itu ada cemara dan pinus. Sedangkan untuk hewan yang bisa hidup itu seperti beruang, rusa, dan tupai. Sama seperti hewan juga, tumbuhan cuma ada cemara dan pinus. Kalau untuk hewan, beruang, rusa, dan tupai yang bisa bertahan hidup di saat iklim dingin. Setelah itu jenis flora dan fauna bioma taiga. Pohon cemara, pohon pinus, lumut kerak. Pohon pinus tadi pohon yang bisa bertahan di saat iklim yang lagi dingin-dinginnya. Pohon pinus itu berbentuk kayak panjang ke atas gitu. Makanya bioma taiga itu kan hutan yang tebal karena dipenuhi sama pohon-pohon yang tinggi, dan pohon-pohon yang tinggi itu contoh seperti pohon pinus. Kalau pohon cemara itu bisa dilihat, pohon cemara banyak digunakan di saat untuk Natal, untuk dekorasi kan ada pohon Natal. Nah, pohon cemara yang digunakan. Kalau lumut kerak itu beda dari lumut biasa. Kalau lumut biasa kan kayak warna hijau gitu. Kalau ini juga warna hijau tapi berkerak. Terus ada ciri-ciri bioma taiga. Yang pertama, tumbuhan yang bertahan hidup berjenis homogen karena hanya terdiri dari satu spesies pohon saja. Dengan ciri khasnya, tumbuhan yang mampu bertahan terhadap suhu dingin. Nah, karena udah saya bilang terus-terusan kalau bioma taiga itu iklimnya dingin banget dan hanya beberapa tumbuhan yang bisa bertahan hidup. Tumbuhan-tumbuhan yang mampu bertahan itu tumbuhan yang bisa bertahan dengan suhu yang sangat dingin. Terus yang kedua, bentuk daun dari tumbuhan yang hidup berbentuk seperti jarum dan berlapis zat lilin yang berfungsi untuk pertahanan terhadap kekeringan. Yang kayak tadi saya bilang di awal, kalau spesies-spesies di bioma taiga itu kan banyak banget. Nah, tumbuhan-tumbuhannya itu, daunnya itu beda dari daun-daun yang biasanya. Karena dia beriklim dingin, jadi daun-daunnya itu harus berbentuk seperti jarum dan berlapis zat lilin. Fungsinya itu untuk pertahanan terhadap kekeringan. Jadi kalau dingin banget kan pasti kering. Jadi
daun-daun itu bisa mempertahankan kekeringan tersebut. Terus yang ketiga, perbedaan suhu pada musim panas dan musim dingin sangat tinggi. Karena tadi udah saya bilang kalau musim dingin sekalinya datang itu pasti panjang banget, kalau musim panas itu pasti singkat. Jadi perbedaan suhunya sangat banyak ya perbedaannya. Terus selama musim dingin terjadi hujan salju yang lebat. Tadi kan saya udah bilang kalau musim dingin bisa mengakibatkan tanahnya itu menjadi es. Jadi karena ada esnya itu turun juga hujan salju yang lebat, jadi kayak beriklim dinginnya itu dingin banget. Terus yang kelima, pada musim dingin lantai hutan tertutup es, akibatnya turunnya salju yang lapisannya dapat mencapai 2 meter di bawah permukaan tanah. Karena saking dinginnya, pada musim dingin ini lantai hutan, tanah-tanahnya hutan itu tertutup es, akibatnya turunnya salju yang lapisannya dapat mencapai 2 meter. Jadi tanahnya itu semuanya ketutupan es di bawah permukaan tanah. Terus yang keenam, suhu yang dingin menyebabkan air menjadi sangat jarang sehingga lingkungan menjadi sangat lembab. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau tinggal di situ, itu mungkin akan keberatan karena kan suhunya dingin. Jadi menyebabkan airnya itu menjadi sangat jarang. Jadi lembab gitu karena kan suhunya juga dingin kan. Terus yang kedua merupakan daerah resapan air. Kalau resapan air karena mungkin tanahnya itu tanah yang kuat gitu ya, jadinya bisa digunakan untuk resapan air, jadi daerahnya itu bisa menyerap air, jadi mungkin nggak akan banjir gitu, nggak akan banyak air ada di permukaan tanah. Terus yang ke-8, tanah pada merupakan tanah yang asam. Ini bahasanya agak gak jelas, saya minta maaf ya, saya benerin. Jadi tanah yang ada di bioma taiga itu merupakan tanah yang asam. Kenapa tanah yang asam? Karena berbeda dari tanah yang lain. Jadi konsistensinya itu kalau pH tanah yang biasa itu kalau nggak salah 6 gitu. Nah kalau yang ini tanahnya itu udah lebih dari 6, jadi tanah yang asam. Saya kurang ngerti juga, saya minta maaf. Terus yang itu tadi yang terakhir, sekian penjelasan dari saya mengenai bioma taiga. Maaf kalau misalkan ada bahasa yang berlibet-libet, saya jelasinnya kurang jelas atau penjelasannya kurang dimengerti, saya minta maaf. Terima kasih. Till I ain't no more, I'm gone.